Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Mari kita belajar cara belajar agar kita bisa belajar dan mengambil pelajaran kapanpun dan dimanapun kita berada. Kembali lagi bersama saya Firman, calon guru penggerak angkatan ke-11 dari SDN Brujul, Kecamatan Parungponteng, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, saya menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah, kemudian bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Adapun visi saya sebagai seorang guru penggerak yaitu terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi saya tersebut, maka saya membuat sebuah prakarsa perubahan yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Adapun tahapan bagja yang saya buat setelah melakukan analisis atap yaitu sebagai berikut. Pertama, B. Buat pertanyaan utama. Apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian langkah-langkah apa saja yang perlu saya persiapkan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian saya melakukan tindakan dan penyelidikan dari pertanyaan-pertanyaan utama tersebut. Di antaranya yang pertama, menjadi guru yang perhatian, komunikatif, ramah, dan menjadi teladan bagi murid, serta menjadi guru yang humoris, memiliki sikap yang dinamis. Kemudian menguasai materi, memiliki metode mengajar yang bervariasi, serta penggunaan media pembelajaran yang relevan, adil, dan bijaksana dalam memperlakukan murid. Poin yang kedua dari metode alur bagja yaitu A. Ambil pelajaran. Di poin ambil pelajaran ini, pertama, siapakah orang yang memiliki pengalaman yang bisa dijadikan rujukan atau sumber untuk mewujudkan meningkatnya kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, serta keterampilan apa yang dibutuhkan untuk menumbuhkan suasana kelas yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Sehingga saya melakukan berbagai tindakan dan penyelidikan sebagai berikut. Yang pertama, menjadi seorang guru yang selalu belajar dan berbagi dengan guru-guru yang lainnya, baik dengan rekan sejawat ataupun dengan guru-guru di komunitas belajar. Kemudian yang kedua, mencari sosok atau contoh nyata guru yang sudah mampu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Selanjutnya, memperkaya wawasan dan mempelajari berbagai cara penerapan metode serta strategi pembelajaran dan mendiskusikannya dengan rekan sejawat, guru lain, ataupun atasan di komunitas belajar. Poin yang ketiga dari metode alur bagja adalah G. Gali mimpi. Hal-hal baik apa yang saya harapkan akan terwujud berkaitan dengan meningkatnya kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian kebiasaan-kebiasaan baru apa saja yang dapat saya bayangkan apabila terwujudnya peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Dari sana kemudian saya melakukan berbagai tindakan dan penyelidikan sebagai berikut. Yang pertama, kebiasaan yang baik akan dilakukan secara konsisten dalam menguasai materi, menerapkan berbagai strategi belajar yang berpihak pada murid. Kemudian peserta didik belajar dengan gembira, motivasi tinggi, dan tumbuhnya kreativitas belajar. Kemudian selalu melakukan refleksi dan mendokumentasikan kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Poin yang selanjutnya dari alur bagja adalah J. Jabarkan rencana. Apa langkah sederhana yang bisa saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kemudian bagaimana praktik baik dalam terwujudnya peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik, serta seperti apa target dalam terwujudnya peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Sehingga saya melakukan tindakan dan penyelidikan sebagai berikut. Yang pertama, memahami dan mengenali karakter murid untuk memudahkan dalam memberikan arahan dan mengenal karakter mereka secara mendalam, sekaligus mengetahui minat, bakat, dan potensi mereka. Kemudian melakukan pembelajaran dengan berbagai model atau metode yang bervariatif, serta penggunaan media pembelajaran yang relevan. Selanjutnya, meningkatnya motivasi belajar peserta didik sehingga potensi, bakat, dan kreativitas mereka tumbuh berkembang secara optimal. Poin yang terakhir dari metode alur bagja adalah A. Atur eksekusi. Apa langkah pertama yang harus saya lakukan untuk terwujudnya peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Siapa yang mengarahkan dan memantau saya dalam terwujudnya peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Bagaimana agar perwujudan peningkatan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik tersebut berjalan secara optimal? Adapun tindakan penyelidikan yang saya lakukan diantaranya mengajak rekan sejawat yang memiliki keinginan yang sama dalam upaya meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kemudian selalu meminta arahan, bimbingan, dan umpan balik baik dari peserta didik, rekan sejawat, atasan, atau orang tua untuk tindak lanjut dan melakukan perbaikan ke depannya.
Selanjutnya, agar hal ini terlaksana, maka saya juga harus melakukan pembiasaan yang positif di dalam kelas, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif, memahami karakter murid dan membimbingnya, meningkatkan kemampuan diri dalam memotivasi peserta didik, selanjutnya menjalin hubungan komunikasi yang baik, baik itu dengan peserta didik, orang tua, rekan sejawat, atasan, ataupun komunitas-komunitas belajar yang lainnya. Itulah alur dari metode Bagja yang saya buat untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang saya rancang demi terciptanya atau terwujudnya visi sebagai guru penggerak yang saya idam-idamkan, yaitu terwujudnya pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Salam dan bahagia.